Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayahanda Satris Yunus PDI selaku kepala sekolah sekaligus pamong dari Latifah, kemudian saudara Latifah praktikan PLP mahasiswa Universitas Riau pada hari ini. Baik, kita buka konferensi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana di konferensi ini nanti kita akan menyebutkan baik dari pihak mahasiswanya, dari pihak Latifahnya ataupun dari pamong atau kami sendiri menyampaikan kelebihan-kelebihan dan masalah-masalah yang mungkin dijumpai dalam praktek mengajar selama 1 bulan belakangan ini. Untuk itu kepada Latifah mungkin pertama silakan menyebutkan kelebihan-kelebihan apa yang menurut Latifah yang Latifah miliki dalam praktek mengajar. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Konsultan Bapak Ibu Bos. Beberapa kelebihan yang saya rasakan ketika mengajar, yaitu beberapanya itu yang pertama, mampu menguasai kelas salah satunya, itu ketika mengisi kekosongan seperti melakukan SBK seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu mampu memberikan penguatan dengan baik, yang mana kita tahu penguatan biasanya hanya berupa verbal gitu kan, secara tulisan. Namun ada beberapa hal lain yang saya lakukan seperti melakukan sentuhan seperti itu, karena salah satu hal yang saya pelajari, sentuhan dapat meningkatkan daya percaya diri siswa seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengenal dengan cepat nama dan serta pribadi siswa seperti itu. Baik, cukup. Terima kasih Latifah. Sangat baik sekali ya. Ada beberapa kelebihan tadi disampaikan Latifah. Mungkin kami juga bisa melihat itu. Kemudian kira-kira ada pertanyaan atau mungkin masalah-masalah apa yang dijumpai di lapangan ketika mengajar atau kesulitan-kesulitan barangkali. Silakan. Salah satu kesulitan yang saya hadapi ketika di kelas itu berupa penanaman konsep seperti itu Pak. Salah satunya pada pembelajaran matematika. Karena kita tahu pembelajaran matematika ini kan harus memiliki kemampuan yang lebih gitu, karena apalagi di bagian hitung-menghitung, kali-mengkali, tambah-menambah seperti itu. Itu salah satu kesulitan atau kelemahan dari saya sendiri. Kemudian juga untuk menarik fokusnya siswa gitu. Karena beberapa siswa, misalkan dalam kelas lebih dari 10 siswa, fokusnya itu akan terpecah belah ketika ada satu suara yang lebih banyak dari mereka. Oke. Terima kasih. Ada beberapa masalah yang dihadapi ya. Di antaranya tadi menanamkan konsep pada pembelajaran matematika kepada anak-anak. Kemudian kedua, memfokuskan anak karena jumlah siswanya dalam satu kapasitasnya cukup banyak. Oke, kira-kira tindakan apa yang perlu kami dari pamongnya barangkali atau dari kami yang perlu kami lakukan untuk membantu Latifah ya dalam mengatasi masalah yang Latifah hadapi saat ini. Silakan. Baiklah, untuk yang dari sayanya gitu, saya berharap gitu dari pamong sendiri atau dari seluruh guru yang di sekolah ini memberikan pengajaran lagi yang lebih kepada saya, dan saya pun akan mencari lebih lagi dari kepada yang telah berpengalaman seperti itu, seperti Bapak, mengenai hal-hal yang tidak saya kuasai tadi gitu. Seperti penanaman konsep, mungkin ada di salah satu guru yang ahli dalam matematika seperti itu. Kemudian yang mengenai fokus, mungkin ada beberapa guru yang mampu menarik fokus siswa gitu kan selama proses pembelajaran. Oke, baik. Oke, Latifah itu pemaparan dari Latifah sendiri, kelebihan dan kekurangan. Insyaallah nanti apa yang sudah Latifah sampaikan, tindakan yang harus kami lakukan untuk membantu Latifah ke depannya barangkali nanti akan kami menjadikan pertimbangan. Kami sudah catat, insyaallah akan kami lakukan untuk membimbing Latifah agar lebih baik lagi ke depannya. Kemudian kita ke pamong barangkali Ustadz Tris Hendro Yunus PDI
Kira-kira kelebihan apa yang dimiliki oleh Latifah dalam mengajar? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah Latifah, pamongnya langsung kepala sekolah. Ya, mungkin pada hari pertama mendengar terkejut ya, tapi Bapak bebaskan dan Bapak punya wakil pamong kan, wakilnya juga masih berdiskusi juga dengan Bapak. Kelebihan yang disampaikan Latifah, menguasai kelas, ya, menguasai kelas. Cuma begini, kemampuan menguasai kelas daring dengan tatap muka itu agak berbeda ya, agak berbeda. Lebih sulit lagi menguasai kelas pada saat daring daripada tatap muka. Tetapi permasalahan yang paling besar menguasai kelas itu ada di tatap muka. Ya, jadi nanti seandainya besok mengajar itu perlu nih, ini perlu nih. Dominan guru harus menguasai kelas. Ya, tuh menguasai kelas tuh. Ya, Latifah sudah ada. Insya Allah bisa untuk daring, tatap muka masih bisa. Ini bahasa yang bagus nih. Yang kedua, menguasai atau mempunyai sentuhan, ya. Sentuhan tuh bisa, sebenarnya kalau sentuhan ini bisa, konteks sentuhan tuh memberi perhatian, walaupun dengan kelulusan pendekatan bagus tuh ya. Malam setiap rekan-rekan masa upload video itu Bapak buka, satu yang perlu perbaikan Latifah, tekanan suara ya, seakan-akan suara Latifah itu tidak lepas, atau memang itu jenis suaranya, Powernya kurang mungkin ada. Berbeda gitu ya Pak, ketika saya berbicara langsung. Ya itu dia. Biasanya apalagi dengan Jadi saya juga merasakan perbedaan. nggak bisa ngeplor suara itu ya. Kedepannya kalau bisa banyak aja ngomong dia di kaca-kaca gitu ya. Ya, tapi bapak udah bagus nih ya. Karena banyak juga guru yang udah lama mengajar, tetapi untuk buat video ini masih ada kekurangan. Ini ada kekurangan tapi tidak itu banyak. Tidak usah jauh-jauh, Bapak sendiri aja lah. Bapak paling takut dengan kamera. Ya. Konsep matematik, ya. PGSD itu kan harus semuanya, menguasai semuanya. Jadi konsepnya Bapak rasa mau belajar, mau membuka, mau membaca bisa. Ada kekurangan guru, termasuk jalan guru, mereka tidak mau membaca buku selain pegangan. Ya, jadi kalau bisa tuh janganlah terfokus dengan satu buku, tetapi ada beberapa sumber buku. Ya, jadi kedepannya Bapak rasa Latifah bisa nih, bisa. Satu lagi. Yang utama, Anda jadi guru harus terbuka. Ya, penilaian terutama penilaian para siswa tidak ada rasa jengkel. Keluarkan rasa kita, rasa mengajar itu keluarkan, insya Allah berhasil. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dos. Baik, terima kasih Ustaz Tris selaku kamu ya, Latifah. Baik, kemudian mungkin dari saya. Dari segi observasi saya ya, kemarin juga sempat konsultasi tentang video pembelajaran ya. Kelebihannya barangkali Latifah memang secara step by step teknik mengajar itu sudah runtut bagus dari awal, karena kita memang Anda masuk ke sini prakteknya daring, jadi paksa membuat video pembelajaran. Maka step by stepnya itu sudah tepat, bagus sekali. Diawali dengan salam, kemudian doa, kemudian dilanjutkan dengan memberikan motivasi kepada anak, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran sampai isi, kemudian terakhir doa lagi, itu sudah tepat.
Nah, kemudian kekurangannya barangkali begini, saya sependapat dengan ayah Anda tadi, tension ini penekanan, barangkali itu yang perlu ditambah lagi, latifah, ya memberikan penekanan karena kita mengajar SD. SD itu butuh berulang-ulang menyampaikan kepada anak, pesan itu sampaikan berkali-kali walaupun itu dalam video pembelajaran, tapi tetap kita menyampaikannya berulang-ulang. Anak SD seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya yang mungkin perlu dianukan lagi, body language ketika memberikan menerangkan pembelajaran. Anak SD itu dominan dia kepada guru yang bersifat ibuan kalau perempuan, ya. Jadi dia ketika kita mengajar itu kaku, tidak punya body language, kemudian tidak bersahabat dengan dia akan merasa tidak tertarik gitu. Penguasaan tadi, ya, karena Anda mengajar kan tidak di dalam ruangan kelas langsung, ya Latifah, ya, hanya secara daring. Kita nggak tahu anak itu bagaimana menerima pembelajaran ketika di video pembelajaran. Jadi perlu body language, kemudian butuh yang namanya anak, ya, tahu lah ya bagaimana anak-anak supaya tertarik. Nah itu aja, selebihnya Latifah sangat bagus sekali, saya apresiasi itu. Mudah-mudahan bisa bergabung, ya Pak, ya. Nanti Masalah rasa tadi, bagaimana kita masak? Ya. Ada takaran garam enggak? Enggak ada kan? Mengapa dia pas? Ada rasa. Jadi kita kalau merasa kita guru nih, itu tidak ada anunya, batasannya. Begitu juga kita ngerasain garam di itu kan tidak ada, harus sekian sana enggak. Tapi rasa, itulah rasanya. Oke, baik, Ustaz Kris, terima kasih. Terakhir, setelah kami memberikan tadi dari Pamong, kemudian dari saya sendiri berikan nasihat saran untuk kedepannya, kira-kira tidak lanjut apa nanti yang akan Latifah lakukan setelah konferensi ini? Kan nanti ada ujian nih, ada praktek lagi setelah ini. Apa yang Latifah lakukan untuk menunjang praktek mengajarnya lebih baik lagi? Kira-kira apa yang akan Latifah lakukan? Akan saya lakukan ke depannya yaitu pasti saya akan terus belajar terkait apa kekurangan saya, kemudian juga terus memperbaiki walaupun kita memiliki kelebihan, belum tentu itu menjadi benar-benar kelebihan kita. Itu yang akan saya lakukan untuk menunjang memperbaiki dari bagaimana saya mengajar. Baik, Latifah, terima kasih. Kami tunggu ini kan pakai apa nanti jurnal efektif, ya, nanti ditandatangani oleh Pamong ini kepala sekolah, ya. Oke, terima kasih Latifah. Barangkali untuk konferensi untuk mahasiswa atas nama Latifah kita cukupkan, Pak. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan untuk kedepannya Latifah lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Kalau dan Bapak. Sama-sama. Kalau nanti butuh konsultasi di luar PPL silakan, ya. Oke. Satu pesan, anak guru jangan buat malu guru. Anak guru, ya, bapaknya guru. Selesai, ya. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk mahasiswa yang kedua atas nama Yesi Martabulia, di mana pamongnya yang terhormat Ustaz Kris Yunus SPPDI. Itu dipersilakan kepada Yesi langsung menyebutkan kira-kira kelebihan apa yang dirasakan dalam mengajar selama PLT di SDI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Di sini saya ingin menyebutkan beberapa kelebihan yang saya miliki selama saya PLP di SDI Rodotu Rahmat. Yang pertama yaitu saya akan membuat 2 poin penting. Yang pertama saat saya membuat video pembelajaran, yang kedua saat pembelajaran interaktif daring. Pada saat membuat video pembelajaran, saya memiliki kelebihan dalam menyampaikan materi secara ringkas dan jelas. Sedangkan untuk saat pembelajaran daring, itu menggunakan WhatsApp dan juga menggunakan Google Meet. Di sana saya tetap mengajarkan anak-anak itu untuk selalu berdoa, mengajarkan anak-anak itu untuk tetap tertib. Seperti misalnya, nak, saat ustazah sedang menjelaskan, tolong matikan mic-nya. Saat Ananda ingin menjawab, silahkan Ananda hidupkan mic-nya, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lebih tertib. Selanjutnya, saya juga lebih mengajak anak-anak untuk berpikir kritis. Misalnya dicontohkan pada pembelajaran mengenai proklamasi kemerdekaan.
Jadi kita ajak anak-anak itu berpikir dulu, nah tanggal berapa ya kemerdekaan Indonesia? Apa saja ya peristiwanya sebelum kemerdekaan itu berlangsung? Jadi anak-anak itu bisa lebih berpikir kritis dan dia yang harus aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya juga saya selalu memberikan reward saat anak-anak itu berhasil menjawab pertanyaan dengan baik. Bagus nak. Iya, seperti itu nak. Baik, terima kasih jawabannya nak. Seperti itu. Nah, setelah itu tidak lupa juga saya menyelipkan ice breaking walaupun secara daring agar anak-anak itu tetap bersemangat dalam belajar. Karena menurut saya itu merupakan suatu hal yang penting, Pak. Biar anak-anak itu lebih bersemangat dan setelah pembelajaran berlangsung pun tetap lebih bersemangat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya sih, luar biasa sekali. Saya juga melihat video pembelajaran Yesi, kemudian secara interaktif karena kita pembelajaran daring, kita menggunakan video call dan Google Meet. Itu saya juga mendapatkan laporan dari pendamping guru kelasnya, ya. Dan semua kelebihan itu sangat luar biasa sekali. Memang namanya anak dia butuh permainan dalam pembelajaran, dia tidak kaku pembelajaran. Oke, namun mungkin yang namanya setiap kegiatan pasti ada kendala ya, ada masalah mungkin yang ditemukan dalam melaksanakan kegiatan, baik itu membuat video pembelajaran ataupun dalam interaktif bersama anak, ada Google Meet atau video call. Silakan dikemukakan barangkali saya panggil sih kendala apa yang ditemukan Bapak. Silakan. Baik Pak, kendala pertama tentu dalam pembuatan video pembelajaran. Saya sejujurnya masih gugup dan masih perlu banyak belajar lagi Pak. Saya sadari betul itu karena saya, apalagi waktu pertama kali membuat video pembelajaran, saya sadar betul kekurangan saya. Dan juga masih sering melihat PPT saat membuat video itu. Nah, sedangkan untuk dalam pembelajaran daring, mungkin kesulitan yang saya hadapi itu karena tidak semua siswa mau terlibat dalam interaktif dalam pembelajaran. Ada anak-anak yang memang aktif, namun ada juga anak-anak itu yang hanya mendengarkan saja. Itu mungkin yang perlu saya tingkatkan. Dan mungkin juga saat pembelajaran saya masih sedikit lembut dan kurang tegas, sementara saya kan mengajar di kelas tinggi. Mungkin itu yang perlu saya tingkatkan lagi. Oke, baik, terima kasih Yesi, luar biasa sekali. Sepertinya apa adanya disampaikan. Oke, kalau masalah tadi memang itu sudah manusiawi ya, ketika kita mengajar di depan kamera, kita lebih grogi ketimbang ketika di depan anak-anak langsung. Oke, kira-kira butuh tindakan apa yang perlu kami lakukan dari pihak sekolah barangkali atau kamu untuk membantu kesulitan yang Yesi hadapi, atau mungkin itu hanya butuh motivasi dari pembelajaran sendiri bagi Yesi? Silakan. Menurut saya pribadi Pak, guru-guru di sini selama saya PLP sudah banyak membantu saya, sudah banyak memberikan contoh yang baik kepada saya dan lebih merubah saya ke arah yang lebih baik lagi secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Artinya butuh jam terbang aja ya, artinya lebih banyak praktik. Nah, sering nanti melakukan, insya Allah bisa lebih baik lagi. Oke, kita ke guru Pamu, ke Ayanda, istri NU UNSP. Baik, terima kasih semuanya rekan-rekan mahasiswa. Ada 4 kompetensi yang harus dipegang seorang guru: kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Ya, ingat kalau pedagogi ya, profesional mungkin masih bisa lah ya, tapi pedagogik dan ke profesional. Yang Bapak mau masukkan ke Yesi, ini kepribadian ya. Kepribadian Yesi harus berusaha mengurangi nih. Berilah kepercayaan kawan-kawan untuk berbicara ya. Jadi jangan dominan kita ya. Karena kerja guru ini kerja tim, bukan kerja pribadi. Apalagi besok seandainya nanti diterima di Rama, itu satu kelas ada 2 tim teaching. Jadi tidak ada yang dominan, diskusi terus. Sama ini Bapak tengok kalau Yesi dominan. Dominannya begini. Bagus
Untuk selanjutnya bagus, tapi dikurangi. Pede, sangat pede, ya, sangat pede. Dalam arti gini, mau Yesi terima syukur, tetapi kalau nggak diterima harus diterima, ya. Ini pembelajaran. Jangan nanti dalam hati bapak nih menilai Yesi ini nggak demi perbaikan Yesi, ya. Jadi kalau kerja tim kurangi, ya, dalam arti pada saat kawan berbicara kita tahan, ya. Itu aja yang dari bapak. Kalau selebihnya bagus, videonya bagus. Satu lagi ini, guru ngajar bukan dominan, guru berbicara, ya. Depannya guru yang bagus itu bukan guru yang dominan berbicara di depan kelas, tapi bagaimana dia memplow siswanya untuk bertanya, untuk aktif dia, ya. Konsep aktif ini kadang-kadang saya juga masih kadang-kadang kan gini, ada anak-anak yang berjalan, ya, itu kadang-kadang guru marah, apalagi kelas ribut. Kalau bisa kelas itu memang ribut, kalau mau sunyi tutup lakban anak-anak. Ributnya itu dalam arti kata gini, dia sesuai apa yang kita ajar, bukan ribut untuk mengganggu. Ya Yesi, mudah-mudahan Yesi bisa merubah kepribadian Yesi, merubah sedikit aja, ya, merubah sedikit. Semuanya gitu juga, ya. 4 kompetensi yang dia dimiliki guru itu harus ada, jangan sampai dilupakan. Selebihnya bagus, semuanya bagus. Semua bapak mau satu, bisa nggak nengok tulisan Yesi? Tak mau. Oke. Memang ya. Isi keras ya? Iya, Pak. Dah. Jujur, bagus. Dah. Terima kasih. Nah, jangan main ya sama Pak. Ya, jangan marah bapak agak mana kok. Bapaknya Indra ketujuh. Banyak kali. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Kris yang sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan Yesi. Ini mungkin jadi pembelajaran. Dicatat ya, karena memang seorang guru yang profesional itu punya 4 kepribadian yang harus dia miliki. Salah satu kepribadian itu sangat pengaruh kepada anak-anak, ya kan? Jadi kalau dari pandangan saya selaku koordinator guru di sekolah ini, kelebihan yang dimiliki Yesi sangat luar biasa banyak ya. Runtut dalam memberikan pembelajaran, Nyata itu kan, jelas memberikan materinya jelas, kemudian body language-nya ada bagus berbicara. Cuman kekurangannya mungkin di apa Yesi itu agresif, dominan, agresif, kemudian tidak vokal juga ya. Ketika dalam sebuah forum Yesi itu dominan sebenarnya. Memang jiwa dominan Yesi memang ada, kan? Tetapi kita juga harus bertinggal rasa dengan dengan suasana. Tidak harus mesti kita yang harus apa. Tapi itu sebenarnya kalau bisa kita menganalikan itu ke arah positif. Mantap itu. Dia pemimpin, iya. vokal ya. Dan saya melihat di awal saya nggak melihat itu di Yesi pertama kita kenalan ini soal. Saya justru melihat di Febri kemarin ya, Pak. Ternyata ketika berjalannya waktu, ketika ada kegiatan Yesi ternyata menguasai, saya melihat. Tapi karena mungkin Yesi belum terlalu banyak terjun ke lapangan kemarin KKN udah ya. Jadi saya melihat Yesi dominan dalam kegiatan-kegiatan. Oke, terima kasih Yesi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran Yesi agar nanti kebutuhan seorang guru itu menjadi guru yang profesional dalam jiwa Yesi. Ya, oke. Terakhir sama Yesi ini sampai ditanyakan tindak lanjut apa setelah mendengarkan pencerahan dari Pak Mong, dari saya dalam hal pembelajaran tadi sudah ya, ada motivasi, kemudian reward diberikan kepada anak, kemudian ada breaking juga tadi dalam pembelajaran, itu bagus sekali. Nah, kira-kira ini mungkin yang sedikit aja mungkin yang dianukan kepribadian tadi. Nah, kira-kira
kira tidak lanjut apa yang akan Yesi lakukan untuk memperbaiki kekurangan Yesi sehingga nanti Yesi bisa menjadi seorang guru yang betul-betul profesional di masa yang akan datang. Silakan Yesi. Baik Pak, terima kasih. Yang pertama tentu harus sering melihat ustazah-ustadz di sini juga bagaimana cara mereka mengajar, karena kita pasti butuh orang lain untuk melihat yang lebih baik. Yang kedua tentu harus terus belajar, mencoba dan mempraktekkan. Yang ketiga yang paling penting tentu niat diri saya sendiri. Ya, itu dia. Karena apa? Saya ingin dari awal tujuan saya ingin menjadi guru. Apa yang saya ingin dari itu? Tujuan saya apa? Karena saya dari awal memang niat itu bukan hanya soal dunia, tapi akhirat juga. Oke, Karena mantap. apa? Ilmu yang bermanfaat itu apa, Pak? Ilmu yang gak akan pernah terputus amalnya hingga kita meninggal dunia. Semoga saja saya bisa istiqomah. Oke, minta maaf ya, Bapak yakin kampus ada mempersiapkan nggak seandainya kondisi begini kita harus daring dengan video? Belum kan? Mungkin rekan-rekan dapatnya pada saat di sekolah ya. Ya, ke depan nanti kita usulkan ke UNRI, ke PGSD. Ada satu materi memang sudah mempersiapkan bagaimana belajar selain tatap muka, ya. Belajar selain tatap muka. Mana tahu habis Covid ini ada satu bencana alam yang dialami di Provinsi Riau ini yang harus belajarnya daring. Jadi pengalaman itulah udah diantisipasi, ya. Jadi alternatif untuk belajar selain tatap muka itu dia, ya. Yesi satu lagi, Bapak yakin suara Yesi tadi agak berubah? Itu nggak bisa dipungkiri, ya. Nggak ada, Bapak anggap Yesi anak, jangan masuk hati kalau Bapak udah mantep ya. Oke, Terima kasih. sukses ya. Terima kasih. Yesi sudah selesai kamu di sini. Kami tunggu laporan. Ya. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan untuk konferensi berikutnya Hilda Anggraini ya dengan pamungnya yang terhormat Ustazah Mas Piati SPD. Langsung saja kepada Hilda Anggraini menyampaikan hal baik apa yang dimiliki ketika dalam mengajar. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Menurut kelebihan yang saya miliki dalam mengajar, menurut saya, yang pertama, insya Allah saya sudah mampu mengajak, bukan menyuruh anak untuk melakukan kegiatan ice breaking di awal dan di akhir pelajaran untuk tetap memancing dan memastikan anak tetap semangat dalam belajar, baik di awal pelajaran ataupun setelah pelajaran anak tetap semangat. Yang kedua, saya sudah mampu mengajak anak untuk belajar sambil bermain, yaitu saya contohkan dengan mengajak anak bermain game fokus untuk baik itu di sela-sela ataupun di akhir pelajaran. Yang ketiga, saya insya Allah sudah mampu memberikan penguatan, yaitu dengan mengapresiasi siswa baik dengan bentuk verbal maupun yang non verbal. Dan yang keempat, menurut saya kelebihan yang sudah saya miliki dalam mengajar, yaitu saya telah mampu menentukan media yang sesuai dengan topik pembelajaran. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih Hilda Anggraini sudah memaparkan beberapa kelebihan yang dimiliki dalam mengajar siswa-siswi kita. Oke, Hilda kemarin Google Meet ya, Google Meet, interaktif video sama call, anak, video call ya sama anak-anak kelas 1 ya yang Kelas dilakukan. Oke, untuk kelas 1 tentu dia butuh anak itu kan baru transisi dari TK ke SD ya, tentu dia butuh belajar sambil bermain. Dan si Hilda sudah mempraktekkan itu, kan luar biasa sekali, bagus. Oke, kemudian kendala apa? Ini kan kelas 1 barangkali mungkin banyak kendala yang dihadapi ketika melakukan interaktif atau mengajar anak video call, Google Meet itu sendiri. Silakan Hilda diungkapkan. Terima kasih, Pak. Di sini saya sudah memaparkan ada sekitar 3 kendala yang saya temui saat
proses pembelajaran Pak, apalagi seperti kondisi sekarang ini dalam bentuk daring. Yaitu yang pertama, karena kelas 1 ya Pak, jadi saya kesulitan dalam untuk mengajak anak untuk tetap fokus dalam belajar. Emang ada saatnya anak bermain sambil belajar, tapi terkadang kan juga sulit mengajak anak untuk tetap fokus dalam belajar karena masih banyak yang main atau memegang mainannya atau apa gitu Pak. Yang kedua yaitu bagaimana cara menghadapi siswa yang masih ada yang belum dapat membaca dan menulis dengan benar, yang mana itu hanya terdapat beberapa anak sehingga menyebabkan anak tersebut tidak dapat mengikuti pelajaran seperti siswa lainnya atau tertinggal gitu, Pak. Dan yang ketiga, kesulitan yang saya temui yaitu dalam proses daring ini juga kesulitan menghubungi siswa Pak, apalagi siswa kelas 1, kelas rendah, yang mana orang tuanya juga kita ketahui mayoritas mungkin orang tua di sekolah SD Tiraudatul Rahmah ini orang tuanya bekerja, jadi kesulitan menghubungi anak untuk melakukan proses pembelajaran. Itu saja. Oke, terima kasih Hilda. Ada 3 kelemahan ataupun masalah yang ditemukan oleh Hilda dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Yang pertama, memfokuskan anak-anak kepada materi ya. Kalau dalam belajar sambil bermain mungkin anak itu suka, tapi ketika kita suruh fokus itu agak kesulitan ya Hilda ya. Kemudian yang kedua, menghadapi siswa yang belum bisa membaca. Memang SD itu sudah tidak disyaratkan lagi wajib pandai baca, tidak. Jadi ada anak yang tidak pandai baca, ketika kita mengajarkan secara daring agak kesulitan. Kemudian yang ketiga, menghubungi siswa karena background orang tuanya tidak sama ya. Ada yang bekerja, ada yang standby di rumah. Yang standby di rumah mungkin mudah menghubunginya. Oke. Kira-kira perlu tindakan apa mungkin dari pihak kami atau Pamong, bantuan apa yang diperlukan oleh Hilda dalam perbaikan ini, masalah ini? Ada kira-kira Hilda? Silakan Hilda. Terima kasih Pak. Untuk keseluruhan mungkin yang saya perlukan dari senior-senior atau guru-guru dan pembimbing kami di sini, yaitu tentunya bimbingan dari ustazah dan ustaz di sekolah SD Rahmah ini, yang mana juga mungkin walaupun kami tidak akan mengajar di sini, kemanapun kami akan mengajar selanjutnya, itu akan tetap kami terapkan Pak. Dan apabila kami menemukan kendala-kendala, tetap perlu bimbingan dan bantuan juga dari ustaz dan ustazah. Oke, terima kasih Hilda. Oke, untuk pemaparannya ada kelebihan dan kekurangan, kemudian tadi minta bantu dalam hal tidak lanjut ini masalah yang tadi mungkin bimbingan bagaimana cara memfokuskan anak ya, menguasai kelas walaupun itu dari, kemudian bagaimana cara menghadapi siswa, bagaimana cara mengajarkan membaca kepada anak agar lebih cepat ya. Apalagi Ustazah Yati ini sudah sangat berpengalaman dalam mengajar kelas 1 sudah bertahun-tahun ya. Jadi nanti mungkin silahkan nanti belajar sama beliau sangat senior dalam mengajar, sudah berpuluh-puluh tahun di sini. Oke, kita ke Ustazah Musbiati selaku Pamong Hilda Anggraini. Ustazah, kira-kira kelebihan apa yang dimiliki oleh Hilda selama Ustazah membimbing beliau? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari Hilda selaku mahasiswa bimbingan, dalam hal kepribadian memang dia sudah pas kalau dijadikan guru SD, karena dia sudah dia bisa merangkul anak, menghadapi anak, dan sudah walaupun dalam waktu hanya 2 bulan, rasanya dia sudah sama anak itu sudah begitu dekat gitu. Itu dari kepribadian Hilda. Terus berkomunikasi dengan anak pun udah pandai, udah bagus, udah pas lah ya untuk jadi guru SD. Terus dia pun rajin. Sekarang kekurangannya ya? Ya, kekurangannya langsung. Kalau kekurangannya dalam pembelajaran dari awal pembukaan sampai penutup, dari pembukaan sudah bagus, sudah runtun, sistematis, tapi cuma ada satu kekurangannya di setiap pembelajaran. Mungkin karena saking enaknya atau terlena, dia lupa dengan kesimpulan. Nah, itu aja
dia kekurangannya di situ saja. Lanjut saja. Nah ya, semoga nanti kedepannya bisa diperbaiki lagi. Saya yakin Hilda mampu dan bisa. Oke, baik, terima kasih Ustazah Magdiati. Ya, Hilda sudah mendengar ya secara ini dari pembimbingnya. Namanya pembelajaran itu kan sistematikanya diawali dengan salam, kemudian ada doa, memberikan motivasi, kemudian tujuan pembelajaran, baru kita masuk ke materi. Baru setelah itu kita berikan penguatan itu berupa mungkin tugas, kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu wajib dalam pembelajaran, harus disampaikan. Kesimpulan itu menjawab tujuan, ya kan? Nah, itu sebuah pembelajaran seperti itu. Nah, itu catatan penting itu. Kalau tinggal kesimpulan Hilda, berarti ibarat manusianya kakinya kurang satu, gitu, ibaratnya. Nah, kemudian dari saya barangkali Hilda secara observasi mungkin secara teoritis seperti yang diungkapkan Hilda sendiri, secara teori pribadi saya melihat rajin ya, bulat orangnya. Bulat. Kemudian pintar secara apapun yang kita berikan bisa diandalkan sebenarnya secara teori bagus. Tetapi mungkin begini loh Hilda, kita kan ini dalam sebuah lembaga itu kan tidak hanya partnernya, pembimbingnya saja guru itu kan. Ada beberapa orang guru, barangkali di situ ada kesatuan organisasi itu banyak, kepala sekolah, kemudian guru-guru lain. Nah, dalam kita bergaul, sosialnya tidak hanya ustazah yang membimbingnya saja, kita juga bergaul dengan guru-guru lain. Nah, dalam pandangan saya secara pribadinya si Hilda agak kurang komunikatif dengan guru lain. Bukan sombong, tetapi mungkin pembawaan Hilda yang seperti itu. Nah, dalam interaksi lingkungan itu harus diperlukan, ya. Tidak boleh kita perlunya cuma sama ustazah ini, berarti kita hanya sama ustazah saja yang kita perlu membuka diri, eksplor, ya sosial kita harus lebih ini lagi dengan yang lain. Saya melihatnya seperti itu. Bukan sombong ya ustazah, tetapi memang agak gimana ya? Mungkin agak segan. Agak segan begitu. Tapi kalau untuk di guru kelas 1 semuanya ramah dia. Mungkin untuk yang di guru luar, yang mungkin belum atau mungkin segan. Karena mungkin juga belum lama juga ya. Ke depannya mungkin lebih diinikan lagi. Oke. Kelebihannya sudah disampaikan oleh ustazah tadi, saya setuju. Hilda mampu untuk pendekatan approach kepada anak-anak cepat ya. Anak-anak itu banyak yang kenal, anak saya juga kenal dengan ustazah. Saya anak saya kelas 1, bagus. Kemudian intonasi dalam mengajar juga oke, ya. Dari LPP, dari apa semuanya sudah oke. Mudah-mudahan lebih tingkatkan lagi untuk kekurangan. Terakhir, kira-kira apa yang Hilda akan lakukan setelah konferensi ini ketika mendengarkan masukan-masukan dari Pamong, dari kami untuk namanya manusia punya kekurangan, ya. Oke. Kira-kira apa yang akan Hilda lakukan, Hilda? Terima kasih pada Bapak dan Ibu atas mungkin ada kekurangan dari Hilda yang mungkin Hilda tidak sadari, dikasih tahu. Terima kasih banyak. Mungkin untuk kedepannya saya tentu dalam proses pembelajaran seperti yang dikatakan oleh Ibu, lupa dalam menyebutkan atau menjelaskan kesimpulan. Mungkin kedepannya dalam proses pembelajaran saya akan memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran, dan tentunya insya Allah saya akan ingin menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya, baik itu dalam mengajar ataupun dalam bersosial. Karena seperti yang Bapak sampaikan, di sekolah itu, dalam suatu lembaga itu terdapat banyak orang. Mungkin saya emang orangnya seganan gitu Pak orangnya. Jadi mungkin insya Allah ke depannya saya akan lebih memperbaiki jiwa sosial saya atau interaksi saya kepada orang. Oke, terima kasih Hilda. Jadi kalau saya dulu ya Hilda ini sebagai pelajaran ya sekaligus ya. Saya dulu pertama-tama ngajar tuh saya membuat peta konsep. Saya dulu kan pertama ngajar di sini, saya dulu sebenarnya nggak mau jadi guru SD, tapi ternyata Allah takdirkan pada Allahnya jadi guru SD ya ustazah ya. Iya. Nah, jadi saya buat peta konsep, maksudnya saya konsep pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini.
Jadi terarah pembelajaran kita itu. Setelah ini kita buat peta konsep gitu. Jadi kita punya pegangan gitu, tidak hanya apa gitu kan. Nah, seperti itu barangkali ini bisa dimasukkan. Oke, terima kasih Hilda. Kami tunggu ininya, nanti akan ditandatangani oleh saya dan Pamo nanti. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Oke, baik, kita lanjutkan kepada mahasiswa berikutnya atas nama Ayu Nurzayana dengan guru pamongnya yang terhormat Ustazah Supini STHI. Oke, langsung saja kepada Ayu menyebutkan apa-apa yang dirasakan, kelebihan apa yang mungkin yang dimiliki dalam pembelajaran, dalam mengajar. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Yang pertama saya akan membacakan sedikit kelebihan yang saya miliki dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu alhamdulillah insya Allah saya mampu mengelola pembelajaran melalui daring dalam video call. Kemudian ada juga saya sudah mampu membuat siswa tetap fokus dalam pembelajaran melalui daring. Dan yang ketiga, saya mampu melaksanakan literasi terhadap siswa walaupun dalam daring juga. Oke, baik, terima kasih Ayu Nurzayana sudah menyampaikan 3 kelebihan yang dimiliki. Ya, diantaranya tadi memberikan mahir ataupun lebih dalam mengelola pembelajaran daring. Kemudian yang kedua bisa memberikan motivasi kepada anak sehingga dia bisa fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga bisa menerapkan literasi kepada anak-anak dalam pembelajaran daring. Itu sangat luar biasa sekali ya. Oke, baik. Tentunya dalam pembelajaran daring ini ya ada beberapa kendala mungkin yang ditemukan di dalam lapangan ketika mengajar. Silakan disampaikan. Kalau menurut saya pribadi, kekurangan saya dalam mengajar siswa itu saya belum mampu mengatasi siswa yang masih malu untuk video call pembelajaran jika digabung dengan temannya. Tapi kalau misalnya siswa di video call secara pribadi, insya Allah bisa itu Pak. Selanjutnya saya juga sering tidak menyampaikan kesimpulan dalam akhir pembelajaran. Dua saja. Oke, terima kasih Ayu. Kedua kekurangan ya menurut siapa ini? Menurut Ayu Nurzayana belum mampu menghadapi siswa yang pemalu. Jadi ada video call grup berarti ya, PC grup. Ada juga PC secara pribadi. Jadi kalau pribadi mungkin anak itu percaya diri, tapi ketika dia jumpa dengan kawannya dia malu, apalagi laki-laki dengan perempuan barangkali. Oke, itu nanti mungkin butuh bimbingan nanti dari ustazahnya bagaimana nanti belajar, bagaimana memberikan penguatan kepercayaan diri anak-anak ya. Kemudian yang kedua kesimpulan sama dengan yang tadi sebelumnya, kesimpulan dalam pembelajaran itu wajib ya harus disampaikan kepada anak di setiap setelah melaksanakan pembelajaran. Oke, ini kelebihan dan kekurangan sudah disampaikan. Kemudian kira-kira butuh wejangan apa atau mungkin butuh tindakan apa dari pihak Pamong mungkin atau kami sendiri dalam mengatasi masalah ini? Silakan. Saya meminta bimbingan lebih dengan cara seperti memonitoring dalam melakukan pembelajaran video call khususnya dari guru Pamong sendiri. Oke, baik. Ini sudah saya catat ya, nanti mungkin coba kita apakan untuk perbaikan si Ayu Nurzayana-nya di masa yang akan datang. Ya bimbingan lebih mungkin mungkin ustazahnya ikut dalam video call atau mungkin memperhatikan secara langsung bagaimana Ayu melaksanakan kegiatan pembelajaran secara interaktif dengan anak. Oke, terima kasih Ayu Nurzayana. Kita ke Ustazah Supini STHI selaku Pamong. Kira-kira kelebihan apa yang dimiliki oleh saudari Ayu Nurzayana? Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah memberikan waktu kepada saya. Adapun sebagian kelebihan yang dimiliki oleh saudari Ayu Nurzayana diantaranya adalah kalau VC Ustadz memang kadang-kadang memang saya tinggal. Saya buka dulu biasanya dia itu saya tinggal gitu kan. Tapi ada kala juga saya menunggu sampai akhir. Nah, kayaknya sudah bisa membawa anak gitu ya, membawa anak untuk belajar lebih.
Kemudian cara menjelaskannya juga sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya memang waktu saya VC kan saudari Ayu ikut juga. Kesimpulan tuh sebenarnya nggak harus hari ini kita sudah biasanya kan dengan pertanyaan anak-anak ustazah hari ini kita sudah belajar apa, itu sudah kesimpulan. Jadi kesimpulan belajar kita hari ini adalah bla bla bla, bukan seperti itu untuk kelas 1. Tapi kita bertanya kepada anak, misalkan hari ini kita sudah belajar apa anak ustazah? Oh ya, hari ini kita sudah belajar tentang bangun ruang, misalnya itu juga sudah kesimpulan ya. Untuk kedepannya Ayu ya, memang sekarang kan lagi daring. Kalau seandainya kita pelajaran tatap muka, harus lebih banyak lagi buat media lah istilahnya kan, media pembelajaran. Nah ini memang ya media pembelajaran kalau kita tatap muka ya. Kalau daring sebenarnya bisa juga, cuma kan kadang kita terlena dengan video call dengan anak, kadang lupa kita Pak. Itu aja mungkin dari saya Pak. Oke baik, terima kasih Ustazah sudah menyampaikan kelebihan yang dimiliki oleh Ayu. Intinya Ayu sudah cocok belum jadi guru Ustazah? Sudah cocok Pak. Guru kelas 1 pas dia saja. Nah, kalau dibandingkan dengan saya dulu awal ngajar, Ayu udah cocok. Iya, Ayu Zayana ya, intonasi mengajarnya sudah oke. Sudah bagus. Kan ada video Big Bu Bapak sudah nonton? Sudah. Alhamdulillah udah bagus. Body language-nya udah bagus juga. Oke. Itu sebuah kelebihan yang harus dipertahankan ya, kalau bisa ditingkatkan lagi. Nah, seperti yang disampaikan Ustazah Supindri sangat luar biasa ya, itu pembelajaran buat kita bersama dan saya setuju. Kesimpulan itu tidak mesti dengan kata-kata, maka kesimpulan kita pada hari ini adalah mungkin untuk kelas tinggi cocok seperti itu. Nah, untuk kelas 1 mungkin kita ajak anak itu untuk berkomunikasi, diskusi ya. Nah, kira-kira kita belajar apa hari ini anak-anak Ustazah? Ya seperti itu mungkin. Nah, itu sebuah kesimpulan. Nah, dari pandangan saya terakhir barangkali ini saya mungkin lebih ke ininya mungkin kepribadian ya. Kalau untuk apa, saya sangat setuju kemarin video Big Book itu sangat luar biasa. Karena saya lihat Ayu komunikatif ya, matanya berbicara, tangannya berbicara. Jadi kalau guru tuh tak hanya mulut berbicara ketika mengajar, itu namanya body language ya, body language ya, BL-nya gitu kan. Nah, jadi semuanya berbicara, jadi anak-anak itu merasa tertarik. Nah kemudian untuk pemantapan mungkin secara ini mungkin medianya mungkin yang hari ini kan lagi media pembelajaran. Ya, walaupun mungkin kita mengajarnya daring, tetapi media pembelajaran juga mesti kita selipkan di situ. Pemainnya mengajarkan bangun ruang butuh media ya. Kita bawakan pemainnya lingkaran bawa bola atau apa. Bukan Pak, kan? kalau lingkaran itu kalau bola itu udah bangun ruang. Iya bangun ruang ya kan. Nah, lingkaran itu misalnya kayak gelas. Oh iya. Kayak cincin. Oh, kalau bangun ruang ya. Ada volume dia. Iya ya sih. Oke, jadi seperti itu. Jadi tidak mesti kan pelajarannya daring, nggak mesti pakai media, nggak salah itu ya. Bisa memberikan contoh-contoh yang ada di dekat rumah lah istilahnya. Ya, oke. Itu mungkin untuk ininya ya, Ayu Nurzayana. Iya. Oke. Terakhir, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ayu lakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada? Ya, secara ininya. Terima kasih Ustaz. Mungkin saya harus lebih belajar lagi ya pastinya Ustaz. Kemudian juga saya harus seperti lebih memperhatikan langkah-langkah pembelajaran supaya saya juga tidak salah juga dalam melakukan pembelajaran kepada siswa. Oke, baik. Terima kasih Ayu Nurzayana. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi sehingga keprofesionalisme seorang guru dalam diri Ayu Nurzayana bisa betul-betul terwujud ya. Ya jadi teorinya di kampus kemudian prakteknya di sini hingga nanti betul-betul sudah menjadi profesi seorang gurunya sudah betul-betul melekat ke diri Ayu Nurzayana. Barangkali ini saja konferensi untuk Ayu Nurzayana. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kami tunggu itunya untuk ditandatangan nanti sama kamu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan konferensi kita pada pagi hari ini. Kali ini atas nama mahasiswi Febriana Riza dengan pamongnya yang terhormat Ustazah Fitri Anggreni MPD. Langsung saja mungkin kepada Febri menyampaikan kelebihan-kelebihan apa yang mungkin yang Febri miliki dalam mengajar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Febriana Riza sudah mengungkapkan beberapa tadi ya kelebihan yang dimiliki. Pertama sistematika dalam mengajar sudah oke. Tentunya itu didapatkan dari bimbingan dari Pamong tentunya. Kemudian juga yang kedua, ketika mengajar sudah memberikan motivasi kepada anak-anak. Menanyakan kabar itu sangat penting sekali, menyapa anak sebelum belajar supaya anak itu merasa lebih hangat dan lebih dekat dengan kita. Kemudian yang berikutnya memberikan penguatan kepada anak-anak, menanyakan kembali apa yang sudah dipelajari berupa mungkin bisa disebut dengan kesimpulan pembelajaran. Oke, sangat luar biasa Febri. Kemudian dalam pembelajaran daring ini mungkin ada beberapa hal kendala ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kira-kira apa saja kesulitan itu, silakan dipaparkan. Baik Pak, kesulitan selama pembelajaran daring ini terutama yaitu sinyal. Biasanya kalau di atas tuh sinyalnya suka gangguan, kadang jadinya keluar masuk gitu kan internetnya Pak. Sehingga pembelajarannya pun kadang sempat terhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Terus yang kedua, masalah yang ada pada pembelajaran daring ini, anak tuh kurang aktif Pak biasanya. Biasanya kalau kita bertanya yang jawab itu saja. Perempuan biasanya malah mematikan mikrofon gitu. Selanjutnya masalah yang dihadapi, tidak semua siswa ada dalam Google Meet. Misalnya dalam satu lokal itu ada 30 siswa. Nah yang masuk Google Meet kan dibagi dua rata. Sisi satu ada 15 dan sisi dua 15. Pada sisi satu itu juga 15, kadang 9, kadang 12, dan juga bisa 2. Oke, terima kasih Febri. Kira-kira mungkin ada nggak tindak lanjut yang perlu tindakan apa? Mungkin ini masukan buat sekolah atau mungkin guru Pamong, apa yang perlu kami perbaiki untuk melanjuti permasalahan yang Febri hadapi. Kira-kira ada? Bagaimana? Pak, untuk mengantisipasi hal tersebut, sepertinya kayaknya harus ada tim yang khusus ke anak. Misalnya ada kayak satu orang yang cuma bisa masuk ke WA. Nah itu kita memang harus sediakan waktu untuk dia kita. Tapi video call-nya bisa juga lewat WA kan. Jadi nggak kayak Google Meet khusus anak itu kita minta dia waktunya. Tolong ya nak untuk mengajar materi yang ketinggalan. Nanti di hari ini kita habisin semua materinya gitu ya WA. Khusus untuk dia. Kalau untuk jaringan tadi mungkin kita bisa ini Pak, update singkat atau mungkin memberitakan yang lebih kuat sinyalnya atau bisa juga di wifi yang cepat. Oke, baik. Ini jadi catatan tadi ya untuk anak-anak yang mungkin malu-malu dalam mungkin kita buat bimbingan khusus secara individu, mereka di calling secara video call ya. Ini sudah jadi catatan, kita catat insyaallah. Kemudian masalah jaringan tadi ini mungkin jadi perbaikan untuk kedepannya, kita akan coba perbaiki. Oke, sekarang kita coba dengarkan dari pihak kamu, Ustazah Fitri Anggraini. Mohon paparkan kelebihan yang dimiliki oleh Febri mungkin, kemudian kekurangannya sekaligus, karena yang paling tahu dan yang terdekat dengan Febri itu adalah pamongnya Ustazah Fitri Anggraini PD. Pada Ustazah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk menilai secara otentik agak susah karena kita terkendala dengan pembelajaran daring, tidak bertatap muka. Itu pun bertatap muka sekali. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang salah menilai nantinya, tapi ini berdasarkan pada saat itu, walaupun sekali, walaupun beberapa kali, karena itulah keadaannya ya. Nanti jika ibu sampaikan kekurangannya pun itu jangan dianggap sebagai sebuah aib, tapi jadikanlah itu menjadi perbaikan untuk meningkatkan kualitas kita nantinya untuk menjadi guru atau calon guru. Jadi jangan takut disebutkan kekurangan, justru dari situlah kita belajar ya. Namanya manusia tidak ada yang sempurna, itu pasti. Sedangkan kami pun sudah jadi guru juga tidak sempurna. Kelebihan Febri yang pertama, secara umum semuanya Febri itu bagus, rajin, proaktif dalam mencari tahu hal-hal baru yang berhubungan dengan pembelajaran.
Itu yang paling plusnya. Kedua, rajin ya. Apa yang diserahkan pekerjaan cepat selesai. Kalau tidak ada pekerjaan, cari tahu apalagi bu, sampai seperti itu. Kemudian Febri juga sudah sampai kepada penilaian ya, ibu sudah serahkan penilaian. Ya namanya sedang belajar tentu ada sedikit try and errornya ya. Namun karena dalam pengawasan sedikit sudah diperbaiki ya dalam cara penilaian. Baik rubrik ataupun pengetahuan sudah dialami ya Febri ya, sudah ibu serahkan ya. Cuman terkendala kemarin itu penilaian keterampilan ya, sedikit ada kepleset-pleset, akhirnya kita coba perbaiki ya. Kelebihan yang kedua, Febri sudah bisa melakukan pembelajaran sebenarnya seperti sudah halnya mengajar gitu, sudah. Sepertinya seorang yang sudah pengalaman mengajar sudah bisa gitu ya, kira-kira secara umum ya, secara umum. Kemudian berinteraksi dengan siswa sudah sangat bagus. Berkomunikasi sudah sangat istilahnya bisa dekat dengan siswa, bisa juga seperti apa ya, sudah sangat dekat. Siswa tidak takut gitu, ramah sama siswa. Itu selama pembelajaran daring ya. Selama tatap muka sehari pun sudah terlihat bisa berkomunikasi dengan siswa. Menguasai materi ya, menguasai materi. Kemudian dalam pembukaan, dalam pembelajaran juga sudah bagus. Kemudian dalam video pembelajarannya juga sudah secara umum juga sudah bagus. Tinggal mungkin memperbaiki hal-hal yang perlu kita lihat di kekurangannya nanti. Itu kira-kira kelebihannya. Langsung ke kekurangan? Langsung aja. Sedangkan kekurangannya tentu kebalikan dari itu. Kalau kita lihat dari Febri sudah mengalami membuat video pembelajaran 1 kali, dari sana bisa kita nilai bahwa secara 80% bagus. Kekurangannya hanya bahasanya terlalu cepat ya, bahasanya terlalu cepat. Kemudian ada hal-hal penting tidak ditulis ya, kemarin itu ada hal-hal pentingnya tidak ditulis, hanya verbal saja ya, sehingga anak kesulitan untuk mencatat. Pembukaan penutup sudah bagus, itu kekurangan tadi ya. Kemudian kekurangan lagi dalam memberikan stimulus ke anak. Ini ketika tatap muka sekali kemarin ya, maaf kalau salah, mudah-mudahan ini tidak terlalu cepat. Febri menjawabnya tidak menunggu feedback dari siswa. Kemudian lagi bahasa yang digunakan agak sedikit kurang sederhana untuk anak kelas 4. Seperti kemarin itu apa bahasanya ya, Febri bahasanya buat yang sederhana gitu kata ibu ya, pernah ya waktu Google Meet ya. Itu saja bahasanya kurang sederhana, jadi perlu disederhanakan lagi, disesuaikan dengan umur siswa. Untuk interaksi dalam Google Meet sudah bagus, sudah menguasai siswa, hanya sedikit saja kurang mendisiplinkan siswa dalam matikan speaker gitu ya. Itu saja kira-kira kekurangannya. Mohon maaf kalau salah lihat atau salah mengartikan, salah asumsi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari Febri Anariza. Tentunya kelebihan ini untuk menjadi identitas siapa itu lebih baik, maksudnya menjadi sebuah sesuatu yang diunggulkan dari Febriana sendiri. Rajin dari pribadinya tadi ya, pribadinya ada rajin ya, rajin itu
harus ya. Kemudian rasa ingin tahunya kuat, kemudian bisa diandalkan, ya. Apapun tugas selesai, kemudian inisiatif, kemudian secara pedagogik, pendekatan kepada anak-anak dalam mengajar oke, kemudian cara berkomunikasi dengan siswa oke, penguasaan materi oke, kemudian membuat video pembelajaran juga oke. Yang edit siapa? Febri sendiri. Ibu aja dulu, nanti saya cek. Nah, kalau ada yang salah perbaiki, kalau ini gitu aja. Tidak pakai gitu ya. Oke. Nah, kemudian kekurangan-kekurangan ini ya ada beberapa tadi sangat detail sekali ya. Ya, terlalu cepat memang kayaknya Febri ini agak agresif orang. Dalam ngomong juga dia agak terlalu cepat. Kemudian ketika ini membuat video pembelajaran terus menyampaikan sebuah hal yang penting hanya secara verbal tapi tidak dituliskan, jadi anak tuh susah dalam mencatat. Jadi dua-duanya gitu, jadi penekanannya lebih oke gitu kan, anak lebih mudah diucapkan juga, ditulis juga. Oke. Kemudian bahasa yang digunakan kurang sederhana ya. Untuk ukuran anak kelas 4 ya kita cocokkanlah bahasa yang dipakai. Ini masih dari buku tadi ya, saya bilang ya Bu. Kemudian kurang tegas dalam mendisiplinkan siswa dalam interaksi menggunakan Google Meet. Kemudian yang terakhir belum memunculkan media pembelajaran. Sebenarnya video pembelajaran itu kan media sebenarnya kan, tetapi mungkin bisa saja kita tambahkan dalam video pembelajaran itu kita ikuti, kita barengi dengan media pembelajaran. Ya, nah, bendanya langsung kita bawa. Nah, kemudian dari saya untuk Febriana Riza, saya melihat video pembelajaran Febri. Sistematikanya sangat luar biasa sekali bagus, itu berkat bimbingan Upit tentunya, saya percaya itu. Kemudian body language-nya bicara Sudah lihat? Saya sudah lihat. Oke, banyak ya. Cuma memang agak terlalu laju. Kebanyakan mahasiswa PPL itu mengajar laju kali ya. Perlu mungkin intonasi yang lebih ini lagi. Nah, kemudian kelebihan yang Febri miliki, Febri dalam menguasai pembelajaran sangat oke menurut saya. Memang sangat tuntas, total sekali dalam menguasai pembelajaran, dan trik menyampaikan kepada anak sudah punya, yaitu basic gurunya sudah terlihat. Nah, kemudian kekurangan selain disampaikan oleh Saudara Fitri, saya setuju sekali ya, cepat dalam mengajar ya. Kalau saya ya, bukan apa ini, apalagi Saudara Fitri, saya melihat dia setiap dalam pembelajaran, setiap pertemuan itu ada aja yang dibawa gitu. Saya sering lihat kadang balon atau sebuah ice breaking yang tiba-tiba yang membuat anak itu lebih semangat gitu. Mungkin perlu dalam mengajar itu setiap pertemuan itu kita membuat sesuatu yang kita berikan kepada anak-anak sehingga anak itu tertarik. Tidak hanya penguasaan materi aja yang kita butuhkan sebenarnya, tapi ada sesuatu yang membuat anak menarik. Apa ya gitu? Hari ini saya mau buat apa ya? Kejutan apa? Walaupun sedikit gitu, diselipkan aja dalam pembelajaran itu, Pak. Ice breaking atau games-games yang mungkin membuat anak lebih. Kalau reward udah pasti ya, reward ke tepuk tangan ini bagus ya. Itu mungkin Febriana Riza, mudah-mudahan bisa bergabung ngajar di sini. Terima kasih. Nah, kemudian terakhir nih feedback dari semua yang sudah kami sampaikan tadi. Ini pembelajaran sangat berharga loh itu ya. Kira-kira tidak lanjut apa yang Febri lakukan dalam diri Febri untuk membackup semua yang kami sampaikan tadi agar Febri menjadi guru yang lebih bagus lagi ke depan. Baik Bu, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Fitri dan Pak Yupidos atas saran dan kritiknya. Selanjutnya Febri akan menanggapi saran dari Bapak dan Ibu. Yang pertama, untuk pembelajaran yang siswanya tidak sering masuk dalam itu, Febri kedepannya akan bekerja sama mungkin kan Pak dengan orang tua siswa atau wali murid tentang Google Meet yang akan diadakan. Kalau misalnya pun anak atau orang tua siswa tidak bisa bergabung, nanti diinformasikan. Kalau bisa, ayolah kita ngulang pembelajaran yang belum terkejar atau yang belum diulangi. Nanti ditentukan harinya, jam berapa, dan kapan bisa orang tuanya bergabung agar bisa anaknya belajar bersama-sama ya kan Pak. Terus yang dari saran Ibu tadi, Febri akui Pak kalau Febri sedang berbicara itu mungkin memang sedikit terburu-buru. Jadi untuk solusinya kedepannya Febri akan menggunakan bahasa yang lebih lembut lagi kepada anak, lebih pelan, agar anak-anak pun bisa memahami apa yang Febri
sampaikan. Yang kedua, pada video pembelajaran itu kedepannya akan Febri letakkan keterangan saat Febri menjelaskan ini. Yang ketiga, ada memusatkan pembelajaran kepada anak. Jadi saat Febri melakukan pembelajaran kedepannya, Febri lebih memusatkan pembelajaran kepada anak dan meminta feedback dari anak. Ditegas lagi kepada siswa agar mereka disiplin dalam Google Meet, seperti mematikan mikrofonnya saat Febri menjelaskan ataupun menghidupkan kameranya saat Febri menjelaskan. Selanjutnya ada membuat media pembelajaran yang lebih interaktif. Mungkin kedepannya saat ujian praktek nanti, Febri rencananya akan mengajar tema 5 ya Bu ya. Tema 5 subtema 1 IPA tentang sifat cahaya. Nah, di sana nanti Febri rencananya mau buat media tentang sifat cahaya. Terus selanjutnya menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Mungkin bahasa Febri terlalu kaku bagi anak, jadi nanti Febri biasakan lagi menggunakan bahasa sehari-hari anak yang lebih sederhana. Selanjutnya, memunculkan ice breaking sebelum pembelajaran agar anak lebih semangat lagi. Ya, itu jadi catatan ya. Jadi besok pas praktek ujiannya betul-betul sudah. Jadi itu semuanya nanti buat media ya untuk praktek di akhir. Baik, terima kasih Febri. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga sekali. Ini tidak didapatkan di kampus loh, ya kan? Ya, baik, terima kasih untuk Febri. Mudah-mudahan menjadi sebuah pengalaman yang membelajarkan diri dalam keprofesionalismean seorang guru. Ya, kita tunggu semuanya lagi yang lebih baik lagi untuk kedepannya di praktek ujian besok. Untuk Febriana Riza, konferensi hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Febri ini bisa kami tanda tangani nanti apa? Ya, Pak. Sudah. Baik Bu, Febri minta tolong tanda tangan Ibu sama Bapak. Terima kasih Pak, Bu.